Bagus Mukuri. Setiap kita selaku bapak pasti menyadari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Begitu banyak selama ini dosa kesalahan yang kita lakukan. Baik itu kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada sesama. Itu dari hari ke hari. Itu bisa kita lakukan. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, ada ilustrasi yang saya ceritakan sore hari ini mengenai pengalaman saya sendiri. Kebetulan tanggal 29 Juli kira-kira 3 minggu yang lalu, Pak. Saya pas siang hari jam 1 ini, kebetulan ada perbaikan AC di rumah. Jadi saya beli pipa listrik itu untuk pembuangan air ke luar, ke toko di depan SMP sana. SMP 2 kayak itu kan, toko utama. Iya, toko utama ya gitu. Jadi setelah sampai di sana, saya jalan kaki karena dekat dari rumah. Terus saya tanya, berapa ini satu batang pipa ini? Dia bilang 16.000. Lalu saya kasih 50.000. Seharusnya kan kembali 34. Baru ini dikembalikan 84. Ini kenapa? Saya kantongi kan? Baru ada bisikan hati begini. Kantongi saya atau bagaimana ini? Sampai 2 kali kantongi saja. Itu kan tidak apa-apa, itu rezekimu, dia bilang ini yang 2 kali. Tapi yang ketiga dia berbisik begini. Jangan, itu bukan hakmu. Kembalikan. Itulah ilustrasi, makanya saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak Pak ya. Berarti dia juga tidak tahu yang pelayan tokonya itu, nona-nona itu. Maksud saya di sini, walaupun bagaimana kita melakukan sesuatu perbuatan dosa, pasti ada bisikan kalbu yang paling dalam, bisikan hati. Ya Bapak-Bapak ya, begitu ya. Ada bisikan hati dan dalam, jangan. Itu mungkin dia lupa. Sama saja dengan tadi pagi lagi. Saya bayar Indihome atau WiFi di kantor pos yang di kota. Dia bukan di kota, di samping itu. Baru berapa Pak? 624. Uang 100 ini 6. Uang 21, uang 2002. Jadi 624 toh. Dia bilang, padahal saya kasih 724. Mungkin harga 100.000 ini lengket. Tapi yang orang kantor pos itu kasih kembali. Ini kelebihan Pak, ini 100.000. Aduh syukur, saya pikir Pak. Jadi dalam hati saya berarti masih banyak orang yang jujur. Ya Pak ya, Bapak, masih banyak orang jujur sebenarnya. Kalau kita pikir lebih banyak orang jujur daripada orang yang tidak jujur. Itu maksudnya tadi. Persekutuan kaum Bapak yang diberkati Tuhan, seorang public figure baru-baru ini mengatakan bahwa ia adalah seorang Kristen. Dia mengatakan dalam hidupnya ia tidak perlu bertobat. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu bisa kita baca di dalam Roma 3 ayat 23. Nanti Bapak bisa baca. Banyak contoh di dalam perjanjian lama orang-orang besar, pemimpin yang melakukan dosa mendapatkan bencana dan malapetaka yang mendatangkan penderitaan itu karena dosa-dosa mereka sendiri. Inilah sikap yang sama terjadi pada zaman sekarang ini. Jadi diperingatkan dalam pembacaan kita, zaman sekarang ini juga banyak melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Kita sering mencoba kita sering mencoba membandingkan diri dengan orang lain. Artinya hanya kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, barulah kita dapat melihat bahwa dosa kita sangat membutuhkan pengampunan. Semua kita membutuhkan pengampunan. Seperti dikatakan tadi, ada tertulis di firman Tuhan ini bahwa kalau
balok di matamu tidak kelihatan, balok di mata kita sendiri tidak bisa kita lihat, tapi selumbar di mata orang lain bisa kita lihat. Maksudnya kecil sekali perbuatan orang bisa kita lihat, tapi perbuatan kita sendiri yang besar tidak bisa kita koreksi. Itu maksudnya tadi, selalu membandingkan antara perbuatan kita dengan perbuatan orang lain. Bahwa dosa yang kita lakukan ini membutuhkan pengampunan dari Tuhan, itu betul-betul harus kita fokus pada pengampunan itu. Persekutuan yang diberkati Tuhan, coba kita baca lagi ayat 1, 4, dan 5. Jawaban Yesus terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus telah membunuh orang-orang Galilea. Ayat 2, Yesus menjawab, mereka sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Ayat 3, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, sering kita mengkritik seseorang atau sekelompok orang merasa paling benar, tetapi kita lupa mengoreksi kesalahan yang melekat pada diri kita sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Dikatakan di sana, selumbar di mata sesamamu bisa kamu lihat, tetapi gajah di pelupuk matamu tidak bisa kamu lihat. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, memang untuk melakukan pertobatan ini agak sulit sama kita. Seperti dikatakan tadi pada ayat yang 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Persekutuan kaum bapa, baiklah buah-buah roh yang ada pada kita, yang ada di Galatia 5:22-23, membuat orang di sekeliling kita menjadi sadar dan bisa juga saling mengasihi dan bertobat. Orang-orang Galilea dibunuh dengan cara kejam dan mengerikan, tetapi apakah nasib mereka merupakan akibat dari dosa yang sangat buruk? Yesus memakai perumpamaan, Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa seburuk apapun atau semudah apapun kematian seseorang, hal itu bukan berarti mereka lebih jahat daripada orang lain. Orang lain yang paling kaya, yang paling sukses dalam masyarakat, mereka sama berdosanya dengan penjahat terpuruk, karena semuanya harus bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Roma 3 ayat 10 dan Yohanes 14 ayat 6. Dalam konteks aslinya, pohon ara melambangkan bangsa Israel, khususnya para pemimpinnya. Tuhan menunggu dengan sabar sampai ia kembali kepadanya. Sejarah mengatakan kepada kita bahwa hal itu terjadi pada 70 Masehi, ketika orang-orang Roma menghancurkan bait Allah. Pesan ini adalah pengingat, bertobatlah dan berdoalah bagi orang-orang yang masih belum mengenal Dia. Mari kita rajin beribadah dan melakukan kebaikan dan pertobatan agar kita diselamatkan Tuhan, baik semasa kita masih hidup di dunia ini, juga nanti juga kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Pernah saya dengar agama lain berkata begini, enak ya jadi orang Kristen karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Memang kita sudah merdeka dari perhambaan dosa. Tetapi apakah kalau kita sudah merdeka atau sudah diampuni, bebas lagi melakukan dosa?
Bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perambaan. Itulah memang kita manusia, daging memang penurut tapi iman lemah. Biasanya semuanya kita dikalahkan oleh roh kedagingan. Kalau iman kita kuat, berarti bisa kita mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau iman kita goyah, ada godaan-godaan, pasti kita terjerumus. Inilah yang kita tidak sadari kadang-kadang dalam kehidupan ini. Saya juga sering berkata, saya mau bertobat hari ini. Tapi besok ulang lagi. Sudah bilang hari ini bertobat, besok berkelahi lagi. Ini kan sebenarnya tidak bisa. Kalau kita sudah fokus bertobat, ya fokus dalam hati kita yang paling dalam. Maksudnya itu hati nurani kita yang paling dalam mengatakan, jangan lagi ulangi kesalahan yang sama. Itu sebenarnya firman Tuhan ini intinya di situ. Jadi marilah kita, kalau kita sudah melakukan pernah dosa, kesalahan, marilah kita bertobat sungguh-sungguh. Saya juga seperti saya katakan tadi sering begitu. Di kumpulan kita juga ada persekutuan manurung. Kadang-kadang setan itu datang, tapi main kartu juga, main uang, main judi. Baru saya bilang, saya kan baru memberikan firman Tuhan ini. Tidak ada tertulis di firman Tuhan tidak dalam main judi. Dia teman-teman bilang begitu lagi. Betul kan memang tidak ada di firman Tuhan dilarang main judi. Padahal itu maksudnya di 10 perintah Tuhan itu sudah ada itu sebenarnya. Jangan ingin memikirkan harta orang lain. Itu namanya menjudi mau. Kan supaya kita menangkan itu memikirkan harta orang lain itu, supaya uang dia itu masuk ke kantong saya, kan begitu maksudnya. Tapi akhirnya saya bilang bertobat. Tapi bulan depan lagi main kartu lagi. Ini orang ini. Jadi memang seperti saya katakan tadi, daging memang penurut tapi iman lemah. Kalau sudah iman sebenarnya menguasai hidup kita, kita pasti bisa melakukan semuanya dengan baik. Jadi marilah kita mengimani firman Tuhan ini. Kalau kita selama ini sudah melakukan dosa dan kesalahan, marilah kita bertobat supaya kesalahan itu tidak kita lakukan lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh, ya, no la Buka Bapa dan sahabatku.
Oh, di bawah ingat. Panjang hidupku kau sangat baik, dan nafasku memuliakanmu. Ku nyanyikan kebaikanmu Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah